Semua orang tuh nggak suka ditolak. Apapun jenis penolakannya, entah itu ditolak kerja, entah itu ditolak hubungan, atau ditolak permintaannya sama keluarga atau teman, pasti kita akan merasakan perasaan yang nggak nyaman, di mana kita ngerasa kecewa, kita ngerasa marah, kadang kita juga ngerasa rendah diri karena ditolak. Tapi gimana kalau ternyata penolakan itu bukan sesuatu yang buruk? Gimana kalau penolakan itu sebenarnya adalah kesempatan untuk kita menjadi diri kita yang lebih baik? Hai, nama gua Heri. Hari ini kita bahas tentang kenapa penolakan itu tuh menyakitkan, tapi secara bersamaan adalah kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita supaya kita jadi lebih baik lagi. Oke, jadi pada dasarnya manusia itu nggak suka ditolak. Itu adalah hal alami kita, karena kita tuh manusia itu adalah makhluk sosial. Di mana makhluk sosial itu untuk bertahan hidup kita membutuhkan kelompok, kita membutuhkan orang lain, kayak gitu. Jadi pada masa lalu, zaman dulu, kita tuh harus diterima pada suatu kelompok atau tribe. Jadi saat kita ditolak itu bisa membahayakan keselamatan diri kita, karena saat kita ditolak pada suatu kelompok atau tribe itu bisa membahayakan keselamatan kita karena kita terasa terkucilkan gitu. Kita terkucilkan dari tribe kita itu, dan itu bisa berbahaya untuk keselamatan kita pada zaman itu. Tapi pada zaman sekarang, saat dimana sebenarnya penolakan itu bukan sesuatu yang membahayakan keselamatan kita, justru orang-orang yang sering ditolak adalah orang-orang yang memiliki kesempatan untuk sukses itu lebih tinggi dibanding orang-orang yang jarang ditolak. Kenapa? Karena pada saat kita ditolak itu berarti kita melakukan sesuatu, kita mencoba hal baru, kita mencoba sesuatu, kita nggak stay di zona nyaman. Jadi kita melakukan sesuatu yang baru, membuat ide yang baru, melakukan hal-hal yang sebelumnya nggak pernah dilakukan. Jadi nggak stuck di zona nyaman aja. Dan orang-orang sukses di zaman sekarang adalah orang-orang yang biasanya akan selalu mencoba hal baru, mencoba ide baru kayak gitu. Jadi mereka tuh sudah terbiasa dengan penolakan. Apalagi kalau mereka itu bisa mengubah penolakan itu tadi menjadi data dan informasi yang membuat mereka tuh lebih baik, karena setiap ada penolakan itu biasanya akan ada feedback, dan saat kita merefleksikan diri kita pada penolakan itu pasti akan ada suatu pelajaran yang bisa kita miliki dan bisa kita gunakan untuk memperbaiki diri kita itu tadi. Nah, kalau kita sudah tahu kalau ternyata penolakan tuh nggak seburuk itu, tapi kan kita sebagai orang biasa tetap masih takut ya penolakan gitu, karena mau gimana pun susah untuk mengubah diri kita yang tidak terbiasa dengan penolakan. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita tuh punya kemampuan yang sama dengan orang-orang yang sukses itu tadi, orang-orang yang selalu mencoba hal baru, kemudian ditolak, kemudian mengambil penolakan itu, mengubah penolakan itu jadi informasi yang bisa menguntungkan mereka. Apa yang harus kita ketahui supaya kita bisa memiliki kemampuan yang sama dengan mereka? Jadi yang gue dapet itu ada beberapa steps yang perlu kita lakukan atau yang bisa kita lakukan untuk menjadi seperti mereka, menjadi orang yang bisa mengubah penolakan itu jadi suatu kesempatan untuk memperbaiki diri sendiri. Yang pertama, yang jelas kita harus berani mencoba sesuatu. Entah itu sesuatu yang baru. Intinya kita nggak stay di zona nyaman kayak gitu. Dengan kita mencoba hal baru, tidak menetap di zona nyaman, kita akan lebih terekspos dengan penolakan. Kalau kita nggak melakukan hal baru, ya kita nggak akan ditolak karena kita nggak melakukan apa-apa kayak gitu. Jadi nggak akan ada penolakan. Tapi saat kita mencoba melakukan hal baru, kita keluar dari zona nyaman, maka penolakan secara alami akan datang. Dan penolakan itu tadi yang akan kita ubah jadi informasi dan data untuk menjadi kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita.
kayak gitu. Jadi kita yang pertama harus berani mencoba hal baru. Kemudian yang kedua, kita harus mengerti apa arti penolakan yang sebenarnya. Jadi saat kita ditolak, kebanyakan dari kita itu menganggapnya itu sesuatu yang personal. Kita nganggap bahwa penolakan itu berarti bahwa diri kita itu tidak baik, berarti kalau diri kita itu tidak cukup, kalau kita itu adalah orang yang gagal, kayak gitu. Kita nggak pantas untuk sesuatu yang baik, gitu. Jadi kita tuh biasanya mengambil penolakan itu sesuatu yang personal, menganggap bahwa penolakan itu menuju atau tujuannya adalah kita sebagai manusia, kita gagal sebagai manusia. Tapi pada kenyataannya penolakan itu jauh dari situ. Penolakan itu artinya ya hanya ketidakcocokan. Ketidakcocokan ini bisa dalam bidang apa aja. Misalnya ketidakcocokan keadaan kayak gitu. Yang jelas maksudnya penolakan ini adalah adanya ketidakcocokan apa yang kita offer, apa yang kita tawarkan dengan apa yang mereka butuhkan. Udah sesimpel itu. Jadi penolakan itu bukan tentang kita sebagai manusia, bukan tentang kita sebagai manusia yang gagal, yang nggak pantas akan sesuatu. Tapi penolakan itu ya sesimpel hanya ketidakcocokan antara apa yang kita offer dengan apa yang mereka butuhkan. Kayak gitu, misalnya pekerjaan. Saat kita ditolak pekerjaan bukan berarti kita itu bukan orang yang nggak kompeten gitu, kita orang yang bodoh gitu, bukan berarti itu. Bisa aja hanya karena nggak cocok gitu, kayak skill yang kita punya itu bukan skill yang mereka butuhkan sekarang tuh, atau ya hanya nggak cocok aja misalnya pewawancara dengan kita. Sesimpel itu, bukan menandakan bahwa kita adalah seorang yang loser atau seorang yang gagal. Itu nggak ada kaitannya dengan kita sebagai seorang manusia. Kemudian contohnya lagi misalnya lo menyatakan cinta ke orang yang lo sayang gitu, tapi ditolak. Itu bukan berarti bahwa lo itu adalah orang yang nggak pantas untuk dicintai atau disayang. Ya bisa jadi aja karena nggak ada kecocokan, bisa aja ketidakcocokan itu berupa visi misi, cara pandang hubungan, kayak gitu. Ketidakcocokan antara lo dan dia itu bisa luas, entah keadaan, entah waktu, entah cara pandang hubungan, cara pandang dunia, itu bisa aja. Dan itu tidak menandakan kalau lu itu nggak pantas untuk dicintai, kalau lu itu adalah orang yang gagal. Kayak gitu. Jadi jangan menyalahartikan penolakan itu sesuatu yang bertujuan untuk diri lu sebagai manusia. Tapi penolakan itu adalah ketidakcocokan antara yang lo tawarkan sama yang mereka butuhkan. Hanya itu saja. Kemudian setelah kita mengetahui nih arti penolakan itu yang sebenarnya apa, lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa mengubah penolakan itu jadi informasi. Setelah kita tahu kalau ternyata penolakan itu bukan tentang kita, tapi tentang ketidakcocokan, yang selanjutnya kita harus belajar untuk memisahkan antara perasaan dan penolakan. Tentu saat kita ditolak, kita akan ngerasa sedih kayak gitu. Itu manusiawi dan gak apa-apa karena usaha kita tuh rasanya sia-sia. Tapi yang perlu kita tahu bahwa penolakan itu bukan akhir dari segalanya. Penolakan itu adalah kesempatan kita untuk memperbaiki dan menjadi diri yang lebih baik lagi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Ya kita pisahkan antara perasaan kita sedihnya itu tadi dengan gimana caranya supaya kita jadi diri kita yang lebih baik. Gak apa-apa kalau misalnya kita mau bersedih dahulu, kita mau merasakan sedihnya ditolak, itu gak apa-apa. Tapi yang jelas jangan berlarut-larut dan harus punya mindset kalau gue nggak boleh berhenti di sini, nggak boleh gue berlarut-larut di kesedihan dan akhirnya menghambat perkembangan gue kayak gitu. Justru penolakan ini harus gue ubah jadi sesuatu yang lebih baik.
untuk bisa gua misalnya mencoba lagi kayak gitu, atau misalnya membuktikan kalau gua itu bisa lebih baik lagi kayak gitu. Jadi kita pisahkan antara perasaan sama penolakan. Kalau udah ditolak sedih, boleh sedih, tapi ya sebatasnya aja. Jangan sampai kesedihan itu membuat lo semakin down, jangan sampai membuat lo melakukan hal-hal yang gak baik untuk diri lo sendiri. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita udah melewati fase sedihnya itu tadi, kita udah mulai bisa berpikir lebih jernih, kita perlu melakukan apa? Yang selanjutnya kita lakukan adalah mereview penolakan itu tadi. Rasanya lucu ya, kayak kenapa kita ditolak malah kita review kayak gitu, kita lihat lagi kenapa kita ditolak. Tapi ya ini adalah caranya gimana kita bisa mengubah penolakan itu menjadi suatu yang baik untuk kita. Kita lihat lagi, kenapa sih kira-kira gue ditolak kayak gitu. Misalnya kenapa sih gue ditolak di pekerjaan ini. Dipertanyakan kenapa lo ditolak, kira-kira apa yang gak cocok antara gue sama perusahaan ini. Jadi dengan mempertanyakan kayak gitu, kita itu gak berlarut-larut di zona play victim gitu, tapi kita lebih mengubah diri kita jadi scientist, kita mengubah data itu tadi, penolakan itu jadi data untuk bisa kita gunakan untuk kita lebih baik lagi. Jadi kalau bisa, bahkan misalnya lo kan ditolak oleh suatu pekerjaan ya, kalau lo ada kesempatan untuk tanya ke pewawancaranya, ya tanya aja kira-kira Pak Bu kenapa kira-kira gue ditolak di sini, kira-kira ada mismatch apa nih antara kemampuan gua sama perusahaan ini kayak gitu. Kalau lo punya kesempatan untuk tanya itu lebih baik lagi, tapi kalau misalnya nggak punya kesempatan itu ya lo review sendiri kira-kira di mananya sih lo jatuhnya itu, apakah di kemampuan lo dalam berkomunikasi, apakah ya sebatas memang antara lu sama pewawancaranya itu nggak connect, atau sebatas ya skill lu itu bukan yang mereka butuhkan, kira-kira di mananya kayak gitu. Dan selanjutnya setelah kita mereview kira-kira apa nih yang mismatch antara gua dengan si penolak itu tadi, yang selanjutnya kita perlu lakukan, kita harus cari polanya. Kemudian dari polanya itu kita coba perbaiki apa yang kurang itu tadi. Misalnya nih, kalau lu ditolak satu perusahaan itu kan belum tahu polanya apa ya, kita masih menerka-nerka. Tapi kalau misalnya kita ditolak 2-3 perusahaan, pasti akan punya gambaran deh kenapa kira-kira kita ditolak. Misalnya lo adalah seorang programmer yang kemampuannya itu mengcoding aplikasi, membuat aplikasi itu, dan perusahaan itu sebenarnya butuh kemampuan itu, mereka lagi butuh programmer, dan bisa dibilang lu itu sangat kompeten di field lu itu tadi, di kemampuan coding, memprogram aplikasi. Tapi pada saat wawancara lo sadar bahwa ternyata yang mereka butuhkan adalah orang yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang tinggi gitu, yang fluent gitu. Sedangkan bahasa Inggris lu itu biasa aja gitu. Dari 3 perusahaan itu selalu jatuhnya di kemampuan bahasa Inggris itu tadi. Kan dari situ kita sudah tahu polanya. Oh ternyata yang tidak cocok itu adalah kemampuan bahasa Inggris gua, dan kebutuhan mereka butuh programmer yang bisa bahasa Inggris kayak gitu. Dari kita tahu nih kelemahan kita di mana, patternnya apa, kira-kira kenapa gue selalu ditolak, kita bisa perbaiki lagi. Jadi nextnya gue harus belajar bahasa Inggris lebih baik lagi sebelum gue coba apply di perusahaan lain atau re-apply di perusahaan tersebut. Kayak gitu, kadang-kadang ya gak cocok aja nih antara kemampuan kita dengan kebutuhan mereka kayak gitu. Jadi setelah kita tahu dan kita coba perbaiki, ya kita coba lagi untuk apply lagi di perusahaan yang sama atau perusahaan yang lain. Oke, jadi itu ya. Kalau misalnya kita tuh sering ditolak dan sedih itu normal, tapi jangan sampai penolakan itu membuat kita itu sedih yang berlarut-larut atau down. Jadikan penolakan itu sesuatu yang membangun kita.
Karena penolakan itu adalah sesuatu yang pasti, semua orang tuh pasti akan ditolak gitu. Pada waktu tertentu pasti akan ditolak, nggak mungkin langsung berhasil terus-terusan. Kalau emang lo nggak pernah ditolak, berarti lo kurang mencoba. Oke, semoga video ini membantu. Share ke teman kalian yang lagi sedih karena ditolak. Jangan lupa subscribe. And thanks for watching and see you in the next video. Bye.